sampaikan oleh Tuhan melalui renungan hari ini. Bersabdalah, kami siap mendengar. Ajar kami memahami ya Tuhan, dan menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema, carilah pengajaran. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Lukas 9, ayatnya yang ke-28 sampai dengan 35, dan ayat emas dari Yesaya 8 ayatnya yang ke-20. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Berikut adalah firman Tuhan di dalam Yesaya 8 ayatnya yang ke-20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saat ini kita berada dalam sebuah zaman yang seolah bertolak belakang. Informasi datang membanjiri media sosial kita, surat elektronik, obrolan grup, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat yang sama, kita justru mudah merasa jenuh dan bising dengan begitu banyaknya informasi. Bahkan mungkin sekali kita justru merasa mengalami jiwa yang sepi dan kering. Kita bisa tahu berita akan sebuah hal yang terjadi ribuan kilometer jauhnya dari tempat kita. Tetapi di tengah begitu derasnya arus informasi, kita malah seperti kehilangan arah. Informasi yang mana yang dapat dipercaya? Suara siapa atau yang mana yang layak didengar? Lalu kita menjadi gelisah dan tidak tahu harus berbuat apa. Firman Tuhan dalam Yesaya 8 ayat 20 telah memberikan peringatan kepada kita dengan jelas sekaligus menuntunnya. Dituliskan, "Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar." Sebuah ironi, di mana firman Tuhan yang disampaikan ribuan tahun lalu seakan membaca kehidupan manusia modern. Banyak dari kita lebih cepat membuka kabar terbaru daripada membuka Alkitab, lebih cepat memperbarui halaman berita daripada memperbarui hati kita di hadapan Tuhan. Pada masa Yesaya 7 dan 8, umat Yehuda berada dalam tekanan dan ketakutan terkait krisis yang dikenal sebagai Perang Siro-Efraim sekitar tahun 734 sampai dengan 732 sebelum Masehi. Kerajaan Yehuda di bawah Raja Ahaz menghadapi ancaman dari kerajaan Aram di utara dan Israel Utara, Efraim. Kedua kerajaan itu bersekutu dan berusaha memaksa Yehuda bergabung melawan Asyur. Jika Yehuda menolak, Yerusalem terancam diserbu dan Ahaz hendak digulingkan. Ancaman ini nyata: perang, kehancuran kota, kematian, dan pembinasaan. Yesaya 7 ayat 2 menuliskan, hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan,
seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Dalam keadaan seperti itu muncul dua respon yang bertolak belakang. Yang pertama, jalan iman yang dikehendaki Tuhan, yaitu percaya kepada janji Allah, tetap tenang dan tidak mencari solusi politis yang ditawarkan oleh dunia yang melawan kehendak Tuhan. Yesaya 7 ayat 4 dan 7 ayat 9b. Tetapi juga ada jalan kedua, jalan ketakutan, dan inilah yang terjadi saat itu. Raja Ahaz memilih untuk bersekutu dengan Asyur, 2 Raja-Raja 16. Sementara Yesaya telah memberikan peringatan, carilah pengajaran dan kesaksian, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Orang yang menolak dituntun oleh firman Allah, tidak akan pernah dihibur oleh firman Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Mazmur 1 menolong kita melihat prinsip yang sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pemazmur kemudian melanjutkan bahwa orang yang diberkati bukanlah orang yang paling up to date, melainkan orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pemazmur tidak sedang melarang manusia mengetahui keadaan dunia, tetapi sedang menegaskan prioritas rohani. Siapa yang menjadi sumber utama pembentuk pikiran, penilaian, dan arah hidup. Informasi yang sering kita baca, dengar, dan renungkan akan membentuk cara pandang kita terhadap dunia dan kehidupan. Cepat atau lambat, itu akan menjadi kompas yang menentukan pilihan-pilihan kita. Disinilah Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 35 mengarahkan kita untuk melihat siapa pusat kompas itu dan bagaimana kita dapat mengetahuinya. Dalam ayat 28 dituliskan, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Kemudian perhatikan dalam ayat 29 dituliskan, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Kemuliaan Kristus bukan diciptakan di gunung itu. Kemuliaan itu selama ini terselubung dan pada saat Tuhan menghendaki, ia disingkapkan. Kemudian terdengarlah suara dari dalam awan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ayat 35. Perintah itu sederhana, tetapi mengandung bobot teologis yang besar. Di tengah banyaknya suara-suara di dunia ini, Allah Bapa sendiri menetapkan pusat. Kristus harus didengarkan. Ia adalah pusat Injil, pusat pengajaran, dan pusat arah hidup orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kita memang membutuhkan banyak informasi dalam kehidupan kita. Tentang pekerjaan, usaha, pendidikan, keluarga, dan tanggung jawab sosial, agar kita dapat menavigasi hari-hari kita dengan bijaksana. Namun informasi itu tidak boleh mengambil tempat firman sebagai otoritas utama. Setiap informasi yang kita terima dan setiap keputusan yang kita ambil harus ditimbang dengan kebenaran firman Tuhan sebagai kompas. Yesaya 8 ayat 20 memberi panduan. Apakah perkataan dan penilaian kita selaras dengan pengajaran dan kesaksian Tuhan? Jika tidak, kita akan seperti berjalan dalam kegelapan, bukan karena tidak cukup data dan informasi, melainkan karena tidak ada terang. Tetapi ketika kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan dalam doa, pembacaan firman, dan penyerahan kepada Tuhan, maka Kristus yang merupakan terang yang sejati akan memimpin kita. Tema carilah pengajaran bukanlah sebuah perkataan kosong, melainkan sebuah disiplin. Di tengah dunia yang bising ini, Tuhan memanggil kita untuk kembali kepada terang yang sejati, firman yang hidup, Yesus Kristus yang harus kita dengarkan. Mulailah langkah sederhana dengan meluangkan waktu setiap hari untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan memohon Roh Kudus untuk membimbing agar firman tersebut membentuk hati dan mengarahkan kita dalam menjalani hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengarkan pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan kami, Engkau tidak membiarkan kami berjalan tanpa arah, melainkan menyatakan kepada kami bahwa hanya di dalam firman-Mu ada terang yang sejati.
Ajarlah kami untuk mencari pengajaran dan kesaksian-Mu, agar hati dan pikiran kami dibentuk bukan oleh arus informasi yang berubah-ubah, melainkan oleh kebenaran-Mu yang kekal. Mampukanlah kami untuk sungguh mendengarkan Kristus sebagai pusat kompas hidup kami, sumber penghiburan, hikmat, dan arah dalam setiap keputusan kami, sehingga kami tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan hidup di dalam iman yang teguh, dalam ketaatan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.